warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis two-way ANOVA dengan menggunakan software JASP. Apa sih sebenarnya two-way ANOVA? Two-way ANOVA ini kalau diterjemahkan ke istilah Indonesianya adalah ANOVA dua jalur atau analisis varians dua jalur. Nah, mengapa kita melakukan ANOVA dua jalur ini? Jadi ANOVA dua jalur itu dilakukan jika variabel dependennya itu berbentuk kontinum, yaitu data interval atau rasio, sementara variabel independennya terdiri atas dua variabel kategorikal atau variabel nominal. Nah, fungsinya jika dibandingkan dengan one way ANOVA, jika one way ANOVA kita hanya bisa membandingkan dependent variable antara kelompok. Nah, di two-way ANOVA kita selain bisa membandingkan antar kelompok, kita juga bisa melihat interaksinya. Nah, seperti apa sih interaksi? Nanti kita lihat langsung ke data. Nah, ini contoh penelitian yang menggunakan two-way ANOVA, yaitu misalkan perbedaan IQ ditinjau dari gender dan suku. Nah, pada penelitian ini variabel dependennya adalah IQ. Jadi IQ ini bentuknya skor kontinum, skor interval. Sementara variabel independennya adalah gender dan suku. Gender ini hanya kategori, ada laki-laki dan perempuan. Suku juga kategori, bisa suku Jawa, Madura, Sumatera dan sebagainya. Itu. Jadi kita selain bisa membedakan IQ berdasarkan jenis kelamin, kita juga bisa membedakan IQ berdasarkan suku. Kita juga bisa melihat interaksi gender dan suku ini. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan analisis two-way ANOVA di JASP. Nah, saya close dulu ini. Saya sudah buka softwarenya JASP. Saya pakai yang versi 14. Datanya saya pakai data yang ada di JASP ini. Jadi kelebihannya JASP ini dia sudah punya data library yang bisa kita gunakan untuk latihan. Nah, kita akan pakai di sini data library ANOVA. Kita pakai yang ini ya, Erotic Picture and Love. Nah, data ini adalah data real yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Jadi ini data yang digunakan oleh penelitiannya Balzarini dan kawan-kawan tahun 2017. Ini artikelnya sudah diterbitkan di Journal of Experimental Social Psychology, jurnal yang bereputasi ya. Kurang lebih penelitiannya seperti ini. Dia ingin membandingkan apakah kondisi eksperimental, yaitu ditunjukkan gambar nude, gambar yang telanjang, dengan ditunjukkan gambar abstrak. Nah, nanti dibandingkan bermacam-macam dependent seperti partner attractiveness-nya, ketertarikan terhadap partnernya, love for partner, rasa sayang kepada partner, dan juga kepuasannya. Nah, yang dijadikan variabel independen adalah gender, jenis kelamin, dan condition, yaitu condition eksperimental. Kondisinya ada dua, ditunjukkan gambar telanjang dan gambar abstrak. Nah, kita akan coba salah satu bagian dari penelitian ini, yaitu kita akan melihat kepuasan ditinjau dari gender dan kondisi. Kondisi telanjang dan kondisi abstrak gitu. Nah, baik, kita akan kembali ke data. Untuk melakukan one way ANOVA, two way ANOVA, kita klik di sini ANOVA, kemudian kita pilih yang ANOVA. Kemudian kita akan masukkan dependent variabelnya adalah average pleasantness atau kepuasannya. Kita akan bandingkan kepuasan laki-laki dan perempuan, dan juga kepuasan kalau melihat gambar telanjang dan gambar abstrak. Berarti yang kita masukkan di faktornya adalah gender dan condition.
Nah, kemudian kita centang juga deskriptif statistiknya, kemudian kita centang juga effect size-nya. Kita pakai saja yang partial eta square. Kemudian modelnya sudah ya. Nah, ini selain kita bandingkan satu persatu antara jenis kelamin dan juga antara kondisi, kita juga melihat interaksinya. Nah, nanti kita lihat interaksinya seperti apa. Apalagi yang perlu ya, post hoc saya rasa tidak perlu. Descriptive lots ini untuk memudahkan pemahaman kita. Kita bisa masukkan gender di horizontal axis dan condition di separate lines. Oke, saya rasa itu yang intinya. Nah, outputnya sudah keluar. Kalau pakai JASP, outputnya langsung interaktif ya. Kita klik di kiri, di kanan, outputnya langsung keluar. Nah, kita lihat di sini. Ini tabel ANOVA. Gender, average pleasantness ini sebagai dependent variabelnya. Kemudian di sini adalah case-nya. Kita lihat average pleasantness ditinjau dari gender. Kita lihat signifikansinya 1,62 E minus 3. Ini artinya apa? E ini adalah epsilon minus 3. Jadi kalau 1,62 E minus 3 itu artinya 1,62 dikali 10 pangkat minus 3. Atau dengan kata lain 1,62 dikali 0,001. Nah, jadi ketemunya di sini 0,00162. Nah, karena nilainya lebih rendah dari 0,01, jadi gender di sini signifikan. Artinya kalau kita bandingkan kepuasan antara laki-laki dan perempuan, ada perbedaan yang signifikan. Tuh. Nah, eta square ini effect size-nya. Nah, ini menunjukkan besar kecilnya. Nah, kenapa kok JASP ini tidak menuliskan seperti di SPSS? Kalau di SPSS itu kan ditulisnya 0,00 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditulis 0,00 itu sering menimbulkan salah paham karena memang P itu tidak mungkin nilainya 0. Sementara kalau ditulis 0,00 itu kan artinya 0 gitu. Nah, itu jadi sering salah paham. Mahasiswa sering menuliskannya di laporan 0,00 padahal aslinya masih ada angka di belakangnya itu gitu. Nah, oleh JASP dia tidak ditulis 0,00 tapi ditulis seperti ini karena memang bukan 0 gitu, tapi sangat kecil gitu. Nah, kemudian ditinjau dari kondisi. Kondisi ini berarti kondisi ditunjukkan gambar telanjang dan gambar abstrak. Kita lihat signifikansinya ternyata tidak signifikan. P-nya di atas 0,05, tidak signifikan. Berarti tidak ada perbedaan signifikan kepuasan ditinjau dari kondisi. Nah, kemudian kita lihat gender bintang condition. Ini adalah interaksinya, interaksi antara gender dengan kondisi. Kita lihat di sini kurang dari 0,001, berarti dia signifikan. Nah, kalau signifikan berarti ada interaksi, hubungan gender dan kondisi terhadap kepuasan. Nah, seperti itu. Nah, interaksi ini seperti apa sih? Jadi interaksi ini dapat kita katakan sebagai moderator kalau di bahasa lainnya. Di moderator. Nah, jadi di sini dapat kita lihat gender ini menjadi moderator kondisi dengan kepuasan. Nah, ini statistik deskriptifnya. Ini hanya menunjukkan rata-rata dan standar deviasinya. Pada perempuan yang ditunjukkan gambar abstrak rata-ratanya 4,9, perempuan yang ditunjukkan gambar telanjang rata-ratanya 4,2, laki-laki yang ditunjukkan gambar abstrak rata-ratanya 4,6,
laki-laki yang ditunjukkan gambar telanjang 5,47. Nah, ini gambaran secara deskriptifnya. Kemudian ini standar deviasinya. Nah, kemudian ini bisa memberikan informasi, tapi tidak lengkap kalau kita tidak melihat deskriptif plotnya dan juga signifikansinya ini, gitu. Nah, kita lihat deskriptif plotnya. Di aksis Y ini adalah average pleasantness, kepuasannya. Kemudian di X adalah gender, female dan male, laki-laki dan perempuan. Kemudian conditionnya, yang titik putih ini adalah kondisi ditunjukkan gambar abstrak, yang titik hitam ditunjukkan gambar telanjang. Nah, kalau kita lihat di sini, titik putihnya tadi kan tidak signifikan ya, kondisi tadi tidak signifikan. Nah, dilihat di sini memang tidak signifikan, gitu ya, perbedaannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, interaksi itu menunjukkan adanya cross seperti ini, cross. Nah, kalau kita lihat di sini pada perempuan itu ketika ditunjukkan gambar telanjang itu kepuasannya lebih rendah dibandingkan kalau ditunjukkan gambar abstrak. Tapi sebaliknya pada laki-laki, kalau ditunjukkan gambar telanjang kepuasannya lebih tinggi dibandingkan kalau ditunjukkan gambar abstrak. Nah, jadi di sini ada interaksi, ada peran moderator di sini. Karena pada perempuan dan laki-laki kondisi tersebut bisa berbeda. Kalau pada perempuan ditunjukkan gambar telanjang itu malah tidak puas, tapi pada laki-laki ditunjukkan gambar telanjang itu lebih puas. Nah, inilah yang disebut adanya interaksi. Nah, jadi dengan two-way ANOVA kita tidak semata-mata tahu apakah ada perbedaan kepuasan antara ditunjukkan gambar telanjang dengan gambar abstrak, tapi kita juga tahu bagaimana peran jenis kelamin di sini mempengaruhi perbedaan tersebut. Nah, demikian tutorial singkat mengenai two-way ANOVA. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.